Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hadir pula bersama kami di sini narasumber kami, guru kami, Bapak Ustadz Nasuh Fakih SAGMES, ya, beliau dari Binmas Kemenak Kota Cirebon. Assalamualaikum pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu menyempatkan waktunya untuk kami dalam sajian religi pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim SMS WhatsApp-nya di 081324951935. Dan yang pasti juga Anda bisa menyaksikan kami secara langsung ya melalui channel YouTube kami di RRI Cirebon, dan yang pasti juga Anda bisa bertanya melalui live chat kami di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan baik pendengar, kita langsung saja untuk mendengarkan uraian dari Bapak Ustadz Nasuh Fakih SAGMES, ya, dari Binmas Kemenak Kota Cirebon. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, dan juga alhamdulillah rabbil alamin kita dapat melaksanakan aktivitas yakni thalabul ilmi melalui religi pagi siaran RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di edisi hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saya akan menyampaikan tentang tema bahwa pembagian harta waris sebagai bentuk cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita sadari bersama bahwa dalam sebuah keluarga ada beberapa anggota keluarga, mulai dari ayah ibu atau suami istri, keturunan-keturunannya, anak-anaknya, cucunya kalau dari bawah. Kemudian di atasnya adalah ada ayah ibu, ada kakek nenek. Kemudian ke sampingnya adalah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman, bibi, dan seterusnya. Kesemuanya adalah merupakan anggota keluarga kami semua. Maka ketika ada
salah satu di antara ada yang meninggal dunia, maka aset-aset yang ditinggalkannya sebagai terkatul mayit, maka aset-aset itu segerakan untuk diselesaikan dalam hal kewajiban untuk membagi harta-harta peninggalannya. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup dalam keluarga, tentunya ada kasih sayang, cinta kasih antara anggota keluarga satu dengan keluarga anggota yang lainnya. Misal, suami istri sebelum menikah terjadi kasih sayang antara keduanya. Walaupun awalnya tidak mengenal satu sama lain. Karena Allah menjodohkan kita, Allah mempertemukan kita antara calon suami dengan calon istri menjadi satu. Terbentuklah sebuah rumah tangga. Dalam hidupnya rumah tangga suami istri itu antara suka dan cinta bersama-sama, duka dan cita bersama-sama. Setelah mengarungi samudra keluarga, kemudian ada keturunannya. Keturunannya itu dibelai kasih sayang. Bahkan ketika punya anak, itu sangat sayang sekali orang tua kepada anak-anaknya. Ketika dilahirkan, betapa susahnya melahirkan itu antara hidup dan mati. Setelah dilahirkan, kemudian anak yang dilahirkan itu dari mulai menyusui, kemudian memberi makan, sampai BAB pun sangat cinta kasih sayangnya luar biasa. Dengan ikhlas orang tua memelihara anak-anaknya. Dari anak satu, kedua, dan seterusnya. Bahkan ketika anaknya itu beranjak remaja, maka orang tualah yang mensupport kehidupan anak-anaknya. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua atau sebagai suami istri yang punya anak tadi, di atasnya itu ada orang tua. Ada orang tua sebagai orang tua kandung, ada orang tua sebagai orang tua mertua. Kesemuanya itu harus kita saling kasih sayang. Orang tua luar biasa memberikan bekal hidup untuk anak-anaknya di saat waktu menikah. Bahkan ketika setelah rumah tangga, orang tua tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anaknya yang sudah berkeluarga. Itulah di antara betapa kasih sayang dan cinta kasihnya selama hidupnya dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, di saat salah satu di antara yang banyak jasanya kepada kita ini, kemudian orang itu meninggal dunia, maka aset-aset yang ditinggalkannya atau istilah tirkatul mayit harus segera diselesaikannya dengan arif dan bijaksana, dan lebih utama melalui pembagian secara syar'i. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping pembagian harta waris itu merupakan fardu ain, sebuah kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Di samping itu sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga. Misal suami istri meninggal dunia, taruhlah seumpama suaminya yang meninggal dunia, dan selama menikah itu punya anak keturunan, dan suami tentunya punya orang tua. Nah, ketika suaminya meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Kalau tidak dibagi, suami yang meninggal dunia itu di alam barzakh tidak tenang. Bahkan setiap malamnya memanggil-manggil anggota keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Seandainya almarhum itu meninggal dunia, rumahnya di kota Cirebon, maka dia berhenti di arah di antara langit dan bumi, kemudian melihat seperti apa keluarga yang ada di kota Cirebon. Kalau sekiranya almarhum ada di Kuningan, juga sama dilihat. Kalau sekiranya almarhum ada di kota Indramayu, juga melihat, dan seterusnya. Sambil melihat keadaan kondisi keluarganya yang di tempatnya masing-masing, sambil mengundang-undang. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Arwah itu berhenti di sana di awang-awang sambil meluruskan rumahnya masing-masing, sambil memanggil-manggil. Satu malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labisu siyabana. Yang dipanggil yang pertama adalah ya ahli, bimakna zaud au zaujah. Ketika yang meninggal suami, dipanggillah istrinya. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal istri, suamilah yang dipanggil. Ya ahli, hai suamiku. Ya ahli, hai istriku. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Wa aqaribi, hai orang-orang yang terdekatku, yakni kakak adiknya, paman bibinya, dan seterusnya. Ya man sakanu buyutana, hai orang-orang yang menempati rumahku. Sampai walabisu siyabana, hai orang yang memakai pakaianku. Seluruhnya dipanggil semua. Apa tujuan dan harapan orang yang meninggal dunia itu? Dipanggil semua itu. Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta peninggalanku. Inilah di antara harapan dan keinginan ketika orang meninggal dunia itu, segerakan untuk dibagi aset-asetnya. Sebabnya apa? Kita sadari bahwa kita dilahirkan tidak bawa apa-apa. Kemudian dari kecil hingga remaja dan dewasa, kemudian menikah. Yang tadinya belum punya rumah, dengan hasil pernikahan itu diberi punya rumah. Yang tadinya tidak punya kendaraan sepeda motor, kemudian punya kendaraan sepeda motor. Yang tadinya tidak punya mobil, kemudian punya mobil, dan seterusnya. Kesemuanya itu rumah sertifikatnya atas namanya, motor BPKB-nya atas namanya, mobil BPKB-nya pun atas namanya, dan seterusnya. Berarti orang itu secara identitas punya hak. Sertifikatnya atas namanya, BPKB-nya atas namanya. Hal-hal inilah yang harus segera dibalik namakan ataupun dirubah atas namanya. Namun sebelum dirubah dan seterusnya itu harus ada pembagiannya. Dalam hal pembagian ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas rinci pembagiannya. Inilah yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan. Pembagian aset-aset peninggalan orang yang telah meninggal itu jelas sekali caranya dan bagaimana hak-haknya. Para pendengar setia RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan almarhum yang memanggil-manggil saudara sanak famili itu belum titik tadi. Ada kelanjutannya hadis matan tadi. Hal minkum min ahadin yuzakiruna, apakah di antara kalian masih ingat tentangku? Wa yatafakkaruna, apakah memikirkan nasibku? Kata almarhum yang meninggal dunia, fi ghurbatina,
kami ini ada di tempat pengasingan. Entah akan kemana itu. Kiamat masih jauh. Wa nahnu fi sidnin tawilin. Dan kami ini bagaikan tempat penjara yang tidak ada ujung-ujungnya sampai kapan kita bebas. Dalam artinya orang meninggal dunia itu tidak mungkin akan kembali lagi di dunia, dalam artian demikian. Wa nahnu fi sidnin tawilin. Jadi kami, kata almarhum, ada di tempat bui ataupun di penjara dan tidak akan terbebas karena sangat lama itu. Wa hisnis syadidin, pintu gerbangnya sangat kuat sekali. Artinya ketika orang meninggal dunia tidak mungkin, impossible akan hidup lagi di dunia. Apalagi lagi tertutup di tanah gitu. Wa hisnis syadidin, pintu gerbangnya sangat kuat. Farhamuna, farhamuna, farhamuna. Kasih sayangilah kami. Kasih sayangilah kami. Kasih sayangilah kami. Ini kata almarhum almarhumah di saat aset-asetnya tidak atau belum dibagi. Kasih sayangilah kami. Ya rahamukumullah. Mudah-mudahan Allah akan mengasihi sayang kepada kamu semua. Inilah salah satu di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan betapa keadaan orang yang meninggal dunia itu kalau seandainya tirkatul mayitnya tidak segera dibagi, nasibnya di alam barzah belum tenang. Maka kita sebagai keluarga besarnya ataupun sebagai ahli warisnya segerakan untuk dibagi, karena pembagian harta waris merupakan bentuk cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga kita. Apalagi yang meninggalnya itu ibu kita atau ayah kita yang banyak jasanya kepada kita. Apakah tidak kasihan ayah kita yang banyak jasanya kepada kita, kemudian aset-asetnya tidak dibagi? Bahkan sebaliknya, ketika ayah meninggal dunia, harta peninggalnya direbutkan antara satu saudara, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bahkan menjadi permusuhan. Mohon maaf, bahkan kadang-kadang terjadi bunuh-membunuh antara satu dengan yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Betapa sangat sedihnya, sangat nangisnya ketika terjadi hal demikian. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyadari semua bahwa betapa pentingnya pembagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah ini. Maka pembagian harta waris itu adalah bentuk cinta kasih dan kasih sayang. Kasih sayang dan cinta kasih jangan hanya sebatas waktu hidupnya saja. Bahkan ketika meninggal dunia pun kita tetap terjaga menjalin kasih sayang dan cinta kasih terhadap keluarga kita. Mudah-mudahan dengan siaran RRI Religi Pagi ini mendapatkan keberkahan kita semua dan kita bisa memahami apa yang sesungguhnya. Peninggalan-peninggalan itu sangat penting segera untuk dibagi. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami, dan mari kita bersama-sama berdialog interaktif yang dipandu oleh Mbak Risma. Persilakan. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim SMS WhatsApp-nya di 081324951935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah, iya. Kok pandangan Ibu ke Mbak Lisma nih seperti terhalang kaca ya? Biasanya jelas. Kalau Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma, kalau Pak Ustadz kelihatan hitam putih. Waduh, seragam Jokowi nih kayak. Pemilu masih lama, tenang, jangan ribut masalah itu. Iya, enggak, bukan soal pemilu.
soal presiden kita, Oh, Pak iya. Ustadz. Semangat. Iya, Baik, NKRI kan presidennya Jokowi. Jokowi, Jadi iya, betul. Pak Ustadz nih kayaknya idolanya kali. Iya. Iya, mangga Iya. Ibu. Iya, ini Mbak Isma, kalau udah soal waris nih Pak Naswa, apa yang mau ditanyakan ya? Maaf, persoalannya sepertinya itu saja, walaupun kasusnya ribuan jutaan. Betul. Jadi kalau ditanya tentang kasus per kasus, ya tentunya kasus yang untuk orang itu, yang bagi kami mungkin kasusnya lain ya. Tapi kalau mau tanya apa yang di luar itu, apalagi ya yang ditanyakan begitu. Nah, tapi ini Ibu mau tanya begini Pak Ustadz, kalau tadi kan Pak Ustadz selalu menganjurkan begitu ada yang meninggal segera bagikan warisnya. Nah, itu dilakukan, bagikan. Misal ini ada rumah, ada mobil, ada tanah, nah, dibagi. Kata Pak Ustadz, saya dengarkan saja, ditentukan dulu kira-kira harganya berapa, gitu. Kalau belum laku, ya. Nah, lalu dibagi. Sudah setuju semua. Nah, tapi nggak laku-laku itu, Mbak Isma. Oh, iya. barangnya anteng ya? Iya, nah sementara kan untuk rumah saja, misalnya, kan ada tagihan air, listrik, pemeliharaan lah ya. Iya, telepon, terus PBB, untuk mobil juga kan ada pajak, ada tanah juga sama. Nah, itu bagaimana menanggulanginya? Karena kalau untuk iuran belum tentu anak-anak yang mendapat warisan itu kemampuannya sama, begitu kan? Baik. Iya, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Ibu. Mbak Lisma. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz, hidup NKRI, jangan NKRI merenung. harga mati. Siap Ibu. Asik aja nulis tuh kelihatan. Saya bisa lihat Pak Ustadz sama Mbak Lisma. Mbak Lisma nggak bisa lihat Ibu kan? Nggak bisa. Padahal hari ini Ibu berdandan. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Batik nasional katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Selanjutnya kaitannya dengan kenyataan di masyarakat itu. Iya. Emang dalam pembagian harta waris ketika orang itu sudah meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Waktunya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Kalau standarisasi tidak ada, tapi ketika melihat dari konteks hadis tadi, dalam waktu yang segera itu dalam artian ketika sudah berkabunnya sudah selesai lah. Kalau standar, kalau saya menyimpulkannya itu ketika sudah ngatusnya itu sudah 100 hari gitu loh. Berarti satu berarti kurang lebih 3 bulan ya. Atau ketika si suaminya meninggal dunia, di situ ada kewajiban istrinya, namanya iddah gitu loh. Iddahnya seorang istri ketika suaminya meninggal dunia itu adalah 4 bulan 10 hari. Syukur kita menunggu iddah dulu ketika yang meninggal suaminya gitu loh. Kalau yang meninggal istrinya mungkin tadi standarnya 100 hari lah. Nah, supaya kita tidak menabrak dari hukum-hukum yang lain gitu. Nah, gitu. Segera mungkin untuk segera dibagi di situ. Adapun seumpama disampaikan oleh Bunda Indra, aset-asetnya itu masih belum laku. Namanya pembagian waris itu tidak mesti harus laku itu. Makanya dalam pembagian waris ini aset yang ditinggalkan itu hanya sekedar ditaksir saja. Tidak mesti menunggu sampai dijual, sampai terjual, bukan. Contoh misal harta peninggalannya itu berupa motor, mobil, rumah gitu loh. Aset-aset yang ditinggal itu hanya sekedar
taksir. Dengan harga bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Contoh sebuah rumah, suami istri itu selama menikah itu punya rumah sendiri. Nah, rumah yang ditempati ini dinilaikan rupiah dengan catatan tidak boleh mahal, tidak boleh murah tadi. Bottom up-nya yang paling murah adalah lewat NJOP itu. Top up-nya yang paling tinggi adalah harga dari tempat tersebut atau harga pasaran. Misal NJOP rumah itu nilainya dari harga bangunan dan harga tanah di total dari NJOP itu sumpama ini 250 juta. Dan rumah di tempat itu harga pasarannya itu 600 juta. Nah, semua keluarga sebagai ahli waris datang, kumpul semua, duduk bersama gitu loh. Merumuskan, menaksir aset itu. Tidak mesti nunggu sampai terjual, tidak. Contoh tadi 255 bottom up yang paling murah dari NJOP, harga mahalnya standar di tempat itu adalah 600 juta. Musyawarah, kata satu keluarganya, saya menghargai nilainya 500 juta semama. Yang satunya lagi jangan mahal-mahal gitu loh. Nilainya 300 juta, ada yang 400 juta, ada yang 450 juta itu loh. Nah, diambil kesepakatan yang paling tengah-tengah mana, yang paling banyak mana dari keluarga tersebut. Semama muncul adalah 450 juta seumpama. Maka harga taksiran rumah itu nilainya 450 juta itu. Tidak mesti nunggu sampai laku, bukan. Karena ini tujuan utama dalam pembagian waris sebagai judul tadi cinta kasih dan kasih sayang itu supaya di alam barzah tenang almarhum itu gitu. Segera untuk dibagi. Kemudian mobil ukuran Honda Jazz itu berapa? Dilihat dari standar harganya mobil itu keluaran tahun berapa kan gitu. Seumpama ternyata dilihat kan sekarang mudah ya untuk menentukan atau melihat harga-harga mobil kan ada. Ya. Internet tuh ya. Betul. Itu mudah banget kan, berarti kan bisa diketahui berarti kan. Tinggal googling aja. Tinggal googling saja kan. Nah, tidak mesti harga itu terjual, tidak gitu loh. Artinya mohon maaf Ustadz, berarti tinggal kesepakatan keluarga mana yang mampu. Kalau orang Cirebon bilangnya nyusuki. Ya, nanti akhirnya gitu nantinya gitu loh. Kalau bisa jangan dijual aset-aset itu gitu. Jadi disusukin sampai yang mampu gitu loh. Toh ini harganya bukan harga jual beli, tapi harga keluarga. Ingat, namanya aset itu bukan keringat kita gitu loh. Keringatnya siapa? Keringatnya orang yang meninggal dunia gitu loh. Nah, kalau sudah selesai semua taksiran aset itu jumlahnya berapa total? Kemudian setelah dijumlah total itu adakah kewajiban-kewajiban mayit yang belum terselesaikan? Contohnya sumpama hutang piutang atau ada wasiat dan seterusnya. Dan kalau sudah selesai semua hutang piutang, wasiat selesai semua, jangan lupa juga rumah, kemudian mobil dan itu milik siapa? Milik pasangan suami istri. Susah senang bersama. Maka ketika aset itu didapat setelah menikah, itu namanya harta bersama atau harta gono gini istilah Jawanya. Maka sebelum dibagi itu harus dibagi dua dulu gitu. Contoh tadi nilainya taruhlah 450 juta plus kendaraan lah, seumpama harganya 50 juta saja ya. Iya, biar gampang. Biar gampang lah itu loh contohnya. Atau 1 miliar lah boleh lah. Okay. Ada aset yang lainnya lah gitu loh. Baik. Jadi 100 miliar itu dibagi dua dulu karena aset itu didapat setelah menikah. Berarti 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal. Kalau sekiranya yang meninggal suami, hanya suami saja yang dibagi aset-asetnya. Istri tidak boleh dibagi karena masih hidup. Baik. Jadi sebelum dibagi waris, istri dapat hak dari keringatnya selama menikah 35 tahun dengan suami. Baik. Atau dibalik ketika meninggal istri, suami dapat hak dulu sebagai keringatnya. Ada dalilnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Bagi
laki-laki atau suami dapat hak bagian apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Dari separuh aset itulah yang dibagi hanya miliknya yang meninggal dunia. Artinya pertanyaan dari Bunda Indra itu, dari semuanya itu ditaksir. Kalaupun ada biaya pemeliharaan seperti PBB dan seterusnya, di total ada jumlahnya berapa, siapa yang menanggung sebelum dibagi, gampang kok itu. Yang paling sulit itu menyadari segera dibagi, itu yang paling susah. Betul, Ustaz. Nah, itu sekali. Maka itu yang paling utama, itu segerakan selesaikan. Jangan menjadi bom waktu gitu loh. Iya. Jangan ditunda-tunda terus. Jangan ditunda-tunda terus, apalagi sebagai anak. Karakter anak itu beda. Anaknya 3, Tata, Toto, Titi. Apakah sama karakter anak? Beda. Kembar aja beda. Beda. Artinya jangan menghindari orang-orang, mohon maaf tanda kutip. Tanda kutip ya, rakus gitu loh. Betul. Nah, itu untuk menghindari itu segera untuk bagi. Demikian, ada pertanyaan silakan. Baik, kembali kita sama pendengar lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayunda Lisma Juliasari. Iya, Pak Astiono, mangga silahkan. Assalamualaikum, guru kita Ustadz Nasuha Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hak waris, Pak Ustadz, kami ada yang ketinggalan. Mau bertanya kepada Pak Ustadz. Sampai sekarang, kami mengingat orang tua masih selalu menangis. Sebab almarhum meninggalkan kami tidak dihubungi. Kami anak yang kelima, Pak Ustadz, paling kecil. Waris hingga kini belum dikasih. Kami pernah datang di Solo. Jawabnya, kamu tidak kebagian. Ya, kami sebagai petugas masjid tidak putus asa. Rezeki ada saja dari Allah SWT, Pak Ustadz. Yang kami tanyakan, apakah kami hingga kini masih bersalah kepada orang tua dan berdosa kepada orang tua? Karena kami hanya menangis di pusara orang tua, tapi hak waris kami tidak dikasih, Pak Ustadz, sampai sekarang. Tapi kami, ya tak apalah, karena rezeki dari Allah, semua pasti ada. Apakah kami mengalah? Kami mengalah, Pak Ustadz. Mau ribut? Tidak mau. Karena kami sebagai petugas masjid tidak akan ribut-ribut. Baik. Kalau kami meninggal, Pak Ustadz, nanti, apakah kami dapat bertemu dengan orang tua kami, Pak Ustadz? Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kami tolong didoakan karena supaya kami sehat, panjang umur. Karena kami tidak dapat warisan dari orang tua. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz Nasuha Pagi. Terima kasih pula kepada Ayunda. Baik, saya sekali terputus Pak Astiono. Mangga silakan Ustaz. Luar biasa, Pak Setiono itu orang sabar. Kalau melihat dari tadi, walaupun tidak dikasih, dah kita mengalah demi menang, sebenarnya gitu. Yang paling penting Pak Setiono sudah menyampaikan betapa pentingnya pembagian aset peninggalan orang tuanya itu. Yang jelas orang tua menangis dalam barzah di sana. Apalagi sudah ribut lah gitu loh. Apalagi hak-hak salah satu keluarganya tidak dapat gitu loh. Nah, saya pribadi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk salah satu di antara ahli waris pun harus amar ma'ruf nahi mungkar dengan keluarga yang lainnya. Bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, berikan, bukan instruksi ya, berikan kabar bahwa ayo kita duduk bersama untuk membagi aset-asetnya di situ. Kalau sekiranya itu ada yang tidak mau, karena ini bahasanya sudah di luar kota atau seterusnya, atau bahkan sebagai istilah statusnya dia sebagai salah satu marbot, itu tidak pengaruh dengan pembagian waris sebetulnya. Sepanjang dia itu sebagai keluarga atau sebagai keturunannya, tetap dapat hak sampai kapanpun. Bahkan ketika salah satu di antara meninggal dunia pun, anaknya kemudian meninggal dunia berikut orang tuanya, tetap dapat hak itu loh. Karena antara anak dengan ayah ibu, apakah ada istilah mantan? Tidak. Kan tidak ada. Walaupun sudah meninggal dunia lebih dulu, dengan catatan anaknya punya keluarga, punya anak keturunan, nah itu tetap dapat hak. Itu apalagi jelas masih hidup kan gitu. Orang meninggal dunia saja dapat itu loh. Karena tidak secara logika, secara dalil akal
Dalam akli itu tidak ada istilah mantan antara anak satu dengan anak yang lain dengan orang tua tersebut, kan gitu. Adapun seumpama ini belum didapat atau ya yang jelas kita sebagai ahli waris memberikan pandangan atau memberikan usulan, maka ayo segerakan untuk dibagi. Kasihan orang tua yang meninggal dunia, kan gitu. Kemudian apakah kita berdosa? Nah gitu loh. Kalau sudah kita menyampaikan itu hilang dosanya, kan gitu. Adapun yang disampaikannya itu tidak melaksanakannya, maka dialah yang berdosa. Ibarat bola itu sudah ditendang, ibarat ditendang, kemudian yang menggondel akan kemana sampai ke gol itu adalah orang yang menerima, kan gitu loh. Kalau yang menerimanya tidak malah bunuh diri, istilahnya ditendang di gawang temannya gitu loh, maka dia akan menjadi hal kembali kepada dirinya. Nah di situ ya. Kemudian apakah kita mengalah itu loh? Ya, kalau kita sudah menyampaikan dan ternyata tidak dilaksanakan, bukan berarti mengalah ya. Itu adalah suatu kewajiban sudah terlaksana gitu loh. Baik. Nah, di situ. Oke, kemudian apakah bertemu di alam barzah di sana? Wallahu alam bisawab. Karena kita tidak tahu, belum pengalaman, karena belum meninggal dunia. Iya kan? Iya, Ustaz, betul, gitu ya. Jadi gitu saja. Mungkin ada yang bertanya yang lain. Iya Ustadz, ini ada pendengar yang bertanya melalui live chat di channel YouTube kami RRI Cirebon dari Ahmad Fatoni. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bila mana kita sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua yang masih hidup, kasih sayang yang bagaimana kalau nanti sudah meninggal semua? Ya. Jadi ketika orang tua masih hidup, ternyata salah satu anaknya taruhlah tidak bisa membahagiakan orang tua. Kebahagiaan orang tua kepada anak itu bukan berarti bernilai harta loh. Justru yang paling utama itu adalah doa. Makanya doa ciri anak soleh kita sering mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekalipun anak itu kaya sumpama, orang tua tidak mengharapkan hartanya loh. Itu yang paling utama yang diharapkan orang tua itu doa dan doa. Karena ketika orang tua punya salah saat waktu hidupnya sumpama, orang tuanya kemudian anaknya mendoakan, insya Allah akan terhapus doa itu. Apalagi anaknya orang yang baik gitulah, sebagai amal jariyahnya orang tua. Kan dalam hadisnya kan jelas, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bi salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yad'u lahu. Ya, aw waladun sholihin yad'u lahu. Nah, inilah aset orang tua, salah satunya adalah anak. Jadi kembali lagi, anak ini ketika belum bisa memuliakan orang tua, kalau merasa alhamdulillah demikian itu, maka ayo kita bagaimana cara memuliakannya. Di saat orang tua masih hidup, maka kita memberikan spot tentang mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Baik. Termasuk anak-anak yang lain, ayo kita bersama-sama di apa peran kita. Kadang-kadang ketika orang tua sakit saja, kadang-kadang anak-anak itu keder gitu, iri-irian kadang-kadang tuh. Padahal jangan sampai terjadi orang tua punya anak 10 bisa dirawat semua, sebaliknya anak 10 tidak mampu merawat satu orang tua gitu loh. Iya, betul, Ustaz. Ketika orang tua salah satu meninggal dunia, itu sering kejadian demikian. Betul, Ustaz. Maka oleh karena itu birrul walidain itu tidak ada pembeda antara anak laki perempuan, semua hak yang sama, kewajiban yang sama kepada orang tua untuk birrul walidain. Adapun pembagian hak warisnya itu beda. Bedanya bukan ditentukan oleh manusia, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Adil bukan berarti sama. Adil bisa juga berbeda. Sebagaimana pertanyaan pada minggu kemarin itu. Baik, Ustaz. Iya, kembali kita sapa pendengar lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Madali sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silakan. Assalamualaikum Mbak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan yang minggu kemarin tuh, yang orang tua saya kan punya keluarga 4 tuh. Betul. Terus yang
Satu kan nggak punya anak, terus kan rumah hasilnya dihibahkan pada ayah saya. Iya. Terus suruh tempati keponakannya. Nah lama kelamaan tuh keponakannya tuh ngaku kalau rumah itu sudah dibeli katanya secara lisan. Tapi saya tanya itu siapa yang nanti terusan orang tua saya pulang karena belum dijual katanya. Nah cuma keponakannya itu ngotot sama anak-anaknya tuh udah dibeli lah, ngakui lah, ngotot lah. Jadi yang saya tanyakan bagaimana itu hukumnya, karena semuanya sudah meninggal. Dan sekarang yang menepati itu apanya, anaknya lagi itu, termasuk keponakan saya ya. Itu kan ngaku-ngakunya tuh udah dibeli itu aja tadi. Cuma saya kan cuma waktu ayah saya pulang cuma dikasih 5 juta itu aja. Baik. Nah, ini ya, bagaimana keputusannya ini, rumah yang ditinggalkan karena belum diwaris. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ini melanjutkan pada pertanyaan berikutnya minggu kemarin, benar. Jadi kalau sekiranya dia ngaku sudah membeli, mana buktinya, mana saksinya? Itu yang kemarin pertanyaan yang saya jawab gitu. Jadi minimal ada 2 alat bukti. Alat bukti pertama itu ada otentiknya berupa secari kertas. Kemudian bukti yang kedua ada saksi. Nah, apakah ada saksi? Kalaupun pertanyaan kemarin ini merasa orang tuanya ini Mbak Madali itu ke luar Jawa, kemudian pinjam ongkos itu loh. Itu diklaim sebagai jual beli padahal belum ada transaksi gitu loh. Berarti tidak sah dalam penjual beli itu. Maka solusi yang paling tepat itu kumpul semua keluarga-keluarganya. Walaupun ada generasi pertama, kedua dan ketiga, kumpul semua. Kemudian hadirkan orang yang ahli di bidangnya. Dan tidak ada istilahnya memihak antara satu dengan yang lainnya. Kita gelar perkara istilah dalam hukum itu loh. Duduk bareng, semua hadir semua, kemudian undang orang yang ahli di bidangnya, dan jangan lupa tokoh agama, tokoh masyarakat setempat diundang. Sebagai ketika ada pertanyaan, kemudian butuh jawaban, contoh seumpama rumah itu berapa harganya, ditaksir. Siapa yang bisa naktir itu? Ya tokoh masyarakat, minimal RT RW setempat itu. Kemudian dipanggil orang yang ahlinya juga, tetap dipanggil tokoh agama setempat. Artinya ketika orang yang membagi itu ada salahnya, namanya manusia kan pasti ada kesalahan kan, maka yang memperingati adalah tokoh agama tersebut. Nah di situ diantara. Tapi yang paling utama duduk bersama antara satu dengan yang lainnya. Apalagi sudah generasi kedua, ketiga, ada keponakan dan seterusnya. Apalagi yang punya itu meninggal dunia tidak punya anak. Itu ceritanya Pak Madali kan demikian. Ayo kita duduk bersama. Itu intinya gitu kuncinya. Sekarang saya banyak sekali konsultasi tentang mengenai udah lama itu loh. Bahkan tidak dibagi-bagi, jatuh kepada keluarganya, retak dan seterusnya. Ada di Indramayu curhatan kepada saya, ada dari Jawa Tengah curhatan kepada saya. Ya nggak apa-apa, itu sebagai dipercaya saya untuk memberikan keterangan melalui BPON dan seterusnya. Tadi malam pun ada 2 itu. Tapi utamanya duduk bersama itu loh, musyawarah, tapi tetap harus ada yang ahli di bidang pembagian harta waris. Sekiranya ada yang meninggal 2 atau 3, tapi meninggal pertama belum dibagi waris, kemudian meninggal lagi belum dibagi waris, meninggal lagi ikut, namanya kan ada metodenya, adanya sistem munasaho itu. Kalau saya sih mohon maaf ya, bukan saya sombong ya, mudah pembagiannya. Yang paling sulit adalah menyadari antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Setuju Ustaz. Mudah loh sebetulnya. Ya mohon maaf saya bukan sombong ya ini. Ya gampang, jelas semua kok itu loh. Aturannya udah jelas ya Ustaz. Jelas semua kalau saya ya. Tapi yang paling sulit itu menyadari antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Betul Ustaz. Gara-gara ini harta sehingga menjadi gelap mata semua. Betul Ustaz. Itu. Ya tadi contohnya ini sudah dijual. Lah, jualnya mana buktinya kan gitu loh.
Betul. Kan hubungannya dengan harta menjadi orang menjadi gelap mata itu diantaranya. Iya betul. Ya, makanya ini sangat tepat sekali nih RRI ini menayangkan tentang kajian fikih waris ini. Alhamdulillah. Doakan Ustaz. saja saya panjang Ustaz. umur, sehat walafiat. Amin, gitu loh. insyaallah. Ustaz, iya ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Oh, Ustaz. gitu. Iya sebagai penutup betul barangkali ada yang ingin disampaikan kembali Ustaz, silakan. Ya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kesimpulannya ayo kita bersama-sama segerakan untuk harta itu dibagi. Jangan timbul persoalan, kemudian timbul persoalan berikutnya, kemudian timbul persoalan berikutnya. Kasihan almarhum di sana, nangis. Tidak ada masalah pun ketika asetnya belum dibagi, nangis. Apalagi ada persoalan dalam keluarga ini. Eng-engan ya Allah, jangan sampai. Karena kata Nabi itu, laisa minna malam yarham saghirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk golonganku, umatku, kata Nabi, yang kecil tidak menghormati yang besar, yang besar tidak menyayangi yang kecil. Kakak adik ribut, sedulur dari wong sejen sekarang. Betul. Wong sejen dari sedulur. Naudzubillah, jangan sampai demikian terjadi pada keluarga kita. Kata Nabi bukan termasuk umatnya. Apa mau kita bukan jadi umatnya? Itulah, ayo kita bersama-sama segera untuk dibagi ketika orang tua meninggal dunia dan atau keluarga yang meninggal. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Bila mana ada hal yang tidak jelas, mangga kontak kepada kami Japri 085 314 450 193, atau bagi yang menginginkan buku ini silakan lewat Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha, Masya Allah luar biasa. Kembali pagi ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang mudah-mudahan semakin banyak di antara kita yang menyadari ya Ustadz bahwa ilmu bagi waris ini sebagai bentuk kasih sayang, cinta kasih antar sesama keluarga, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nasuha SEMSY yang dari Binmas Kemenak Kota Cirebon. Terima kasih banyak. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Mohon maaf jika tidak semua telepon, SMS dan WhatsApp bisa terjawab untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Religi Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap paginya. Insya Allah perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.